Sebelumnya, bagi yang belum menonton filmnya atau video sebelumnya, lebih baik ditonton dulu video sebelumnya, karena video ini hanya membahas soal teori dan spekulasi tentang apa yang bakal terjadi di sequelnya nanti. So, gak usah berlama-lama, here we go! Menurut gua, film The Old Guard menawarkan alur cerita yang berbeda dari sekedar film action biasanya. Film ini cukup membuat gua terhibur, dengan adegan action yang memukau, disertai dengan latar belakang tiap karakter yang tak biasa, gua yakin akan membuat kalian terhibur juga. Filmnya sendiri secara overall bagus dari sisi action maupun alur cerita. Ada awal, ada akhir, dan ada penutupan. Secara pribadi, sequence actionnya bagus, namun masih kurang dalam pemilihan musiknya. Film The Old Guard sendiri diadaptasi dari sebuah komik dengan judul yang sama, karya penulis yang bernama Greg Rucka. Dirinya ternyata adalah seorang kreator yang pernah menciptakan komik-komik terkenal, mulai dari action komik, Batwoman, dan detektif komik. Naskah dalam film The Old Guard ditulis langsung oleh penulis komiknya sendiri. Keabadian mereka dikaitkan dengan mutasi genetik yang diberikan pada mereka secara acak. Ini berarti bahwa tubuh mereka mampu pulih dari luka dan penyakit dengan cepat, sehingga mereka dapat hidup selama berabad-abad tanpa terpengaruh oleh faktor penuaan atau kematian. Adegan post-credit ini sebenarnya merupakan pengantar untuk sequel film The Old Guard, yang akan mengeksplorasi lebih lanjut kisah Quinn dan bagaimana ia muncul setelah hilang selama berabad-abad. Adegan ini juga mengisyaratkan bahwa kelompok lama akan menghadapi tantangan baru dalam misi mereka untuk mempertahankan kebebasan dan memerangi penindasan. Dengan munculnya Quinn, cerita di film The Old Guard masih jauh dari selesai, dan penonton akan disuguhkan dengan potensi cerita yang lebih rumit dan menarik di sequelnya. Adegan post-credit ini juga mengindikasikan bahwa para karakter utama masih memiliki banyak rahasia yang belum terungkap, dan penonton dapat menantikan lebih banyak pengembangan karakter dan plot di masa depan. Salah satu alur cerita yang paling menarik untuk dieksplorasi adalah nasib Quinn. Karakter ini diperkenalkan sebagai satu dari anggota pertama kelompok abadi. Namun, ia kemudian dikurung di dalam peti besi dan dibuang di bawah laut selama berabad-abad sebagai hukuman atas kekuatan abadinya. Dalam adegan post-credit, kita melihat Quinn muncul di zaman modern dan siap untuk membalas dendam. Ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang bagaimana dia lolos dari peti besi itu dan bagaimana dia akan berinteraksi dengan Andy dan anggota lainnya di kelompok abadi. Quinn bisa selamat dari peti mati bisa jadi karena peti besinya rusak karena mengalami korosi atau kita sebut saja proses perkaratan. Jadi, ketika petinya terbuka, Quinn bisa keluar dan berenang ke daratan. Selain itu, bakal ada pertanyaan juga tentang apa yang akan terjadi pada Booker. Dia mengkhianati kelompok dengan mengungkapkan rahasia mereka kepada Copley, yang berdampak buruk pada misi mereka. Dia dihukum oleh kelompok dan diasingkan. Namun masih tidak jelas apakah dia akan diterima kembali dalam kelompok atau tidak. Ini bisa jadi konflik potensial yang menarik untuk dijelajahi pada sequelnya. Satu hal yang mungkin dieksplorasi lebih lanjut pada sequelnya adalah asal-usul para abadi dan kekuatan mereka. Meskipun ada beberapa kilasan tentang masa lalu mereka yang diberikan dalam film pertama, masih banyak yang tidak diketahui tentang bagaimana dan mengapa mereka menjadi abadi, dan apakah ada yang lain seperti mereka di dunia. Ini bisa jadi jalur cerita yang menarik untuk dieksplorasi pada sequelnya. Terakhir, ada kemungkinan untuk memperkenalkan karakter abadi baru pada sequelnya. Meskipun film menunjukkan bahwa kelompok ini unik, selalu mungkin bahwa ada orang lain di luar sana dengan kemampuan dan pengalaman yang sama. Ini bisa membuka jalur baru untuk penyampaian cerita dan eksplorasi pengalaman abadi. Secara keseluruhan, ada banyak arah cerita yang bisa diambil pada sequel The Old Guard, dan semua potensi arah ini menarik untuk dijelajahi. Para penggemar harus tetap sabar dan menantikan pengumuman resmi tentang sequel ini. Rumornya, sequelnya akan digarap atau akan tayang pada tahun 2023 atau tahun ini. Jadi itulah penjelasan dari gua. Gimana menurut kalian nih? Kira-kira sequelnya bakalan seperti apa? So, terima kasih sudah menonton dan menyimak video ini sampai akhir. Dan maaf kalau masih banyak kekurangannya. Makasih juga buat yang udah mampir di channel ini. Yang terpenting, semoga kalian semua terhibur dan semoga hari kalian menyenangkan. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. See you!